Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Hari ini sudah masuk kita di episode ke-15. Tidak terasa ya, sudah episode ke-15 dan sirah yang kita ikuti sudah semakin seru dan pasti semakin banyak hikmah yang bisa kita ambil. Hari ini di episode ke-15 kita akan baca sebuah judul Tahun Berduka Cita atau Amul Husni. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak dan selamat menikmati kisah berikut ini. Pada tahun ke-10 kenabian, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib wafat. Berkata Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatnya, selisih waktu antara kematian Khadijah dan kematian Abu Thalib hanya 1 bulan 5 hari. Khadijah radhiyallahu anha, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham, adalah menteri kebenaran untuk Islam. Pada saat-saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi masalah-masalah berat, beliaulah yang selalu menghibur dan membesarkan hatinya. Akan halnya Abu Thalib, dia telah memberikan dukungan kepada Rasulullah SAW dalam menghadapi kaumnya. Berkata Ibnu Hisham, setelah Abu Thalib meninggal, kaum Quraisy bertambah leluasa melancarkan penyiksaan kepada Rasulullah SAW sampai orang awam Quraisy pun berani melemparkan kotoran ke atas kepala Rasulullah SAW. Sehingga pernah Rasulullah SAW pulang ke rumah berlumuran tanah. Melihat ini, salah seorang putri beliau bangkit, membersihkan kotoran dari atas kepalanya sambil menangis. Tetapi Rasulullah SAW berkata kepadanya, janganlah engkau menangis, wahai anakku, sesungguhnya Allah akan menolong bapakmu. Nabi SAW menamakan tahun ini sebagai tahun duka cita, karena begitu berat dan hebatnya penderitaan di jalan dakwah pada tahun ini. Beberapa ibrah. Perhatikanlah apa sebenarnya hikmah dan rahasia Allah dalam mempercepat kematian Abu Thalib sebelum terbentuknya kekuatan dan masih sedikitnya pertahanan kaum muslim di Mekah. Padahal seperti telah diketahui, Abu Thalib banyak memberikan pembelaan kepada Rasulullah SAW. Demikian pula, apa hikmah dan rahasia Allah dalam mempercepat kematian Khadijah radhiyallahu anha. Padahal Rasulullah SAW masih sangat memerlukan orang yang selalu menghibur dan membesarkan hatinya, atau meringankan beban-beban penderitaannya. Di sini nampak suatu fenomena penting yang berkaitan dengan prinsip akidah Islam. Seandainya Abu Thalib berusia panjang, mendampingi dan membela Rasulullah SAW sampai tegaknya negara Islam di Madinah, dan selama itu Rasulullah SAW dapat terhindar dari gangguan kaum musyrik, niscaya akan timbul kesan bahwa Abu Thalib adalah tokoh utama yang berada di balik layar dakwah ini. Dialah yang dengan kedudukan dan pengaruhnya seolah-olah memperjuangkan dan melindungi dakwah Islam, kendati pun tidak menampakkan keimanan dan ketertarikannya kepada dakwah. Atau tentu akan menimbulkan analisa panjang lebar yang menjelaskan nasib baik dalam tanda kutip yang diperoleh Rasulullah SAW pada saat melaksanakan dakwahnya lantaran pembelaan pamannya. Sementara nasib baik ini tidak diperoleh kaum muslim yang ada di sekitarnya, seolah-olah ketika semua orang disiksa dan dianiaya, hanya beliaulah yang terbebas dan terhindar. Sudah menjadi ketentuan ilahi bahwa Rasulullah SAW harus kehilangan orang yang secara lahiriah melindungi dan mendampinginya, Abu Thalib dan Khadijah. Ini antara lain untuk menampakkan 2 hakikat penting. Pertama, sesungguhnya perlindungan, pertolongan, dan kemenangan itu hanya datang dari Allah. Allah telah berjanji untuk melindungi Rasulnya dari kaum musyrik dan musuh-musuhnya. Karena itu, dengan atau tanpa pembelaan manusia, Rasulullah SAW tetap akan dijaga dan dilindungi oleh Allah, dan bahwa dakwahnya pada akhirnya akan mencapai kemenangan. Hakikat yang kedua, ismah atau perlindungan dan penjagaan di sini tidak berarti terhindar dari gangguan.
penyiksaan, atau penindasan. Tetapi arti ismah atau perlindungan yang dijanjikan Allah dalam firman-Nya, Allah melindungi dari gangguan manusia, Al-Maidah 67, ialah perlindungan dari pembunuhan atau dari segala bentuk rintangan dan perlawanan yang dapat menghentikan dakwah Islam. Ketetapan ilahi bahwa para nabi dan rasulnya harus merasakan aneka ragam gangguan dan penyiksaan tidak bertentangan dengan prinsip ismah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Oleh sebab itu, setelah ayat yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang perolok-olok kamu. Al-Hijr ayat 494-95. Allah berfirman kepada Rasulullah setelahnya di surat Al-Hijr ayat 97-99, artinya, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau sholat, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Ini adalah termasuk sunatullah dan hikmah ilahiyah yang sangat besar, artinya bahwa Rasulullah SAW harus mengalami dan menghadapi berbagai cobaan berat di jalan dakwah. Sebab dengan demikian, para da'i pada setiap zaman akan menganggap ringan segala bentuk cobaan berat yang ditemui di jalan dakwah. Seandainya Nabi SAW berhasil dalam dakwahnya tanpa penderitaan atau perjuangan berat, niscaya para sahabatnya dan kaum muslimin sesudahnya ingin berdakwah juga dengan santai, sebagaimana yang dilakukan oleh beliau, dan merasa berat menghadapi penderitaan dan ujian yang mereka temui di jalan Allah. Tetapi dengan melihat penderitaan yang dialami Rasulullah SAW, akan terasa ringanlah segala beban penderitaan yang harus dihadapi oleh kaum muslim di jalan dakwah. Karena dengan demikian, mereka sedang merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW dan berjalan-jalan yang pernah dilewati oleh beliau. Betapapun penghinaan dan penyiksaan kepada mereka tak pernah melemahkan semangat perjuangannya. Bukankah Rasulullah SAW sendiri sebagai kekasih Allah pernah dianiaya dan dilempari kotoran pada kepalanya sehingga terpaksa harus pulang dengan kepala kotor? Apalagi jika dibandingkan dengan penderitaan dan penyiksaan yang pernah ditemui Rasulullah ketika berhijrah ke Taif. Hal lain yang berkaitan dengan bagian sirah Rasulullah SAW ini ialah muncul anggapan dari sementara pihak bahwa Rasulullah SAW menamakan tahun ini sebagai tahun duka cita semata-mata karena kehilangan pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Dengan dalih ini, mungkin mereka lalu mengadakan acara berkabung atas kematian seseorang selama beberapa hari dengan memasang bendera, tanda berkabung, dan lain sebagainya. Sebenarnya pemahaman dan penilaian ini keliru, sebab Nabi SAW tidak bersedih hati sedemikian rupa atas meninggalnya paman dan istri beliau. Rasulullah SAW juga tidak menyebut tahun ini dengan tahun duka cita semata-mata karena kehilangan sebagian keluarganya, tetapi karena bayangan akan tertutupnya hampir seluruh pintu dakwah Islam setelah kematian kedua orang ini. Sebagaimana kita ketahui, pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah banyak memberikan peluang dan jalan untuk menyampaikan dakwah dan bimbingan. Bahkan Rasulullah sendiri telah melihat sebagian keberhasilannya dalam membantu melaksanakan tugas dakwahnya. Tetapi setelah kematian Abu Thalib, peluang-peluang itu menjadi tertutup. Setiap kali mencoba untuk menerobosnya, selalu saja mendapatkan rintangan dan permusuhan. Kemana saja beliau pergi, jalan selalu tertutup baginya. Tak seorang pun yang mendengarkan dan meyakini dakwahnya. Bahkan semua orang mencemoohkan dan memusuhinya. Sehingga hal ini menimbulkan rasa sedih yang mendalam di hati Rasulullah SAW. Dan karena itulah kemudian tahun ini dinamakan tahun duka cita. Bahkan kesedihan karena keberpalingan manusia dari kebenaran yang dibawanya ini telah sedemikian rupa mempengaruhi dirinya, sehingga untuk mengurangi kesedihan ini Allah menurunkan beberapa ayat yang menghibur dan mengingatkannya bahwa ia hanya dibebani tugas untuk menyampaikan, tidak perlu menyesali diri sedemikian rupa jika mereka tidak mau beriman dan menyambut seruan.
Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat janji Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Dan jika perpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang jahil. Arti dari surat Al-An'am ayat 33 sampai 35. Demikian teman pecinta sejarah, judul dari Amul Huzni kali ini, bagian 15. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan bisa memberi spirit kepada kita untuk lebih tegar, untuk lebih kuat dalam menghadapi rintangan-rintangan dalam dakwah kita. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa share kepada teman-teman lainnya agar semakin banyak orang yang tahu tentang Sirah Nabawiyah. Dan dengan di-share-nya juga insya Allah akan menjadi kebaikan bagi Anda semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.